Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 akan presentasikan tugas besar kami yang berjudul Simulasi Dinamik Pemanfaatan Cold Storage di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus dengan menggunakan software Pensim. Dengan saya sendiri, Kanita Zaira, dengan NPM 2103201071. Dan saya Nadia Novianti Ramadhani, NPM 21032010090. Dalam misi presentasi kali ini, terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan, pada latar belakang, salah satu daerah dengan produksi ikan tangkap yang cukup besar di Sumatera Barat adalah Kota Padang dengan jumlah produksi mencapai 20.191,56 ton atau senilai 472.442.842 rupiah pada tahun 2021. Pada kawasan Bungus, Padang, terdapat sebuah cold storage yang didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Namun penggunaan cold storage tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, di mana belum memenuhi kapasitas maksimal cold storage sebesar 100 ton. Artinya masih sering ditemukan cold storage terisi dalam kondisi kurang dari 50%. Sampai saat ini, belum ada usaha ataupun kebijakan dari pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan cold storage tersebut. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab-penyebab penggunaan cold storage belum optimal. Penelitian ini menggunakan causal loop diagram dan stock and flow diagram dengan bantuan software Pensim PLI supaya lebih mudah dalam menganalisisnya. Dari analisis ini akan ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana cara mencari solusi yang dibutuhkan supaya penggunaan cold storage pada kawasan Bungus optimal? Untuk tujuannya, yang pertama, untuk menguraikan penyebab-penyebab penggunaan cold storage belum optimal. Yang kedua, menganalisis penyebab-penyebab penggunaan cold storage belum optimal dengan bantuan causal loop diagram dan stock and flow diagram. Yang ketiga, menemukan solusi dari permasalahan penggunaan cold storage yang belum optimal. Untuk manfaatnya, yang pertama dapat menambah pemahaman mengenai causal loop diagram dan stock and flow diagram. Yang kedua, dapat menerapkan causal loop diagram dan stock and flow diagram di permasalahan nyata. Yang ketiga, dapat meningkatkan produksi ikan di Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, ada sistem, model, dan simulasi, yaitu mata rantai yang saling kait-mengait. Simulasi merupakan suatu alat yang hanya digunakan jika ada suatu pemahaman alamiah dari masalah yang akan dipecahkan. Blanchard pada tahun 2000 mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai fungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, model dapat didefinisikan sebagai proses penggambaran operasi sistem nyata untuk menjelaskan atau menunjukkan relasi-relasi penting yang terlibat. Kemudian ada sistem dinamik, yaitu simulasi model yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis. Didapatkan pola tingkah laku tertentu dari data simulasi yang dibangkitkan oleh sistem berdasarkan perubahan waktu. Kemudian ada simulasi dinamik, yaitu suatu metode pemecahan masalah-masalah kompleks yang timbul karena adanya kecenderungan sebab akibat dari berbagai macam variabel di dalam sistem. Kemudian ada causal loop diagram, adalah grafik yang presentasikan struktur yang menggambarkan keterkaitan dinamika antar variabel. Setiap hubungan kausal memiliki polaritas baik positif ataupun negatif, sebagai visualisasi perubahan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Stock and flow diagram atau diagram alir merupakan penjabaran lebih rinci dari sistem yang sebelumnya yang ditunjukkan oleh causal loop diagram. Karena pada diagram ini memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel, sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi untuk variabel level dan variabel yang merupakan laju aktivitas sistem tiap periode waktu disebut dengan rate. Kemudian verifikasi dan validasi model. Verifikasi model sistem dilakukan berdasarkan pengecekan kesesuaian model dengan keadaan real, terutama dalam hal jumlah dan jenis komponen, bentuk hubungan interaksi antar komponen, serta input-output proses dalam operasi sistem. Selanjutnya, prosedur pengoperasian sistem Maya juga perlu divalidasi karena model operasi yang digunakan pada sistem Maya kemungkinan tidak sesuai dengan bentuk operasi pada sistem real. Pensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Pensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Bab berikutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan Minapolitan, Kelurahan Labuan Tarok, Kecamatan Teluk Kagung Bungus, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan data dan pengolahannya dilakukan pada bulan September 2022. Untuk teknik pengumpulan data sendiri menggunakan pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah software Pensim PLI, dan data-data yang terkumpul diantaranya yaitu yang pertama data tingkat pertumbuhan ikan, data pertumbuhan intrinsik, data stok ikan, data informasi iklim, data hasil penangkapan ikan, dan data jumlah konsumsi ikan. Berikut ini merupakan causal loop diagramnya. Kemudian ada flowchart di sini, dimulai, kemudian studi literatur dan studi lapangan, kemudian merumuskan masalah, dan membuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu mengumpulkan data, mengolah data menggunakan software Pensim, kemudian verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai.
Baik, di sini saya akan melakukan simulasi sistem dinamik menggunakan software fencing. Yang pertama, saya akan membuat casual loop supply dan demand ikan tangkap di pelabuhan Samudra Bulus. Untuk inisial time-nya, yaitu 1 sampai dengan 12. Karena kita ambil simulasi selama 12 bulan. Dan unit for time-nya month, dan klik OK. Di sini ada banyak sekali variabel, tapi kita gunakan level. Lalu kita tambahkan suatu rate, yaitu jumlah ikan di laut. Kita kota dulu supaya rapi. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan panah sebab akibat menggunakan row. Nah, inilah casual diagram dari demand and supply ikan tangkap di Pelabuhan Samudra Bulus. Nah, selesai kita save. Nah, kemudian kita buat casual diagram yang kedua, yaitu mengenai jumlah ikan yang masuk ke cold storage. Kita buka model, kemudian sama initial time-nya 1 sampai 12. Oke, di sini juga ada beberapa variabel. Kita gunakan variabel pertama, dan ada satu level yang pertama adalah stok ikan. Kemudian kita beri rate, yaitu pertumbuhan ikan. Dan penangkapan. Kemudian tambah satu variabel lagi, yaitu
produksi ikan. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan hubungan sebab akibat. Di sini konsumsi ikan dipengaruhi oleh penduduk Kota Padang, dan jumlah ikan juga dipengaruhi oleh konsumsi ikan, karena jika konsumsi ikannya sedikit maka yang masuk ke dalam cold storage akan banyak dan sebaliknya. Kemudian untuk permintaan ikan dipengaruhi oleh jumlah ikan masuk cold storage. Di sini ada permintaan ikannya ada dua, domestik dan ekspor. Kemudian penangkapan dipengaruhi oleh produksi ikan, dan untuk pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh pertumbuhan intrinsik dan juga iklim. Dan dipengaruhi oleh stok ikan juga. Dan stok ikan juga mempengaruhi jumlah ikan masuk ke cold storage. Jadi kita rapikan. Nah, ini dia soal diagramnya. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan equation terhadap setiap variabel. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masukkan equation-nya. Dimulai dari populasi penduduk Kota Padang, yaitu kita buat 100, kemudian klik OK. Untuk konsumsi ikan dalam Kota Padang, yaitu populasi penduduk Kota Padang dikalikan 0,1. Oke, untuk pertumbuhan intrinsik dulu. Pertumbuhan intrinsik kita buat 100 dikali 0,1. Oke, untuk iklim kita buat 1000 dikali 0,7. Untuk pertumbuhan ikan kita ikuti rumus yang ada di jurnal, yaitu pertumbuhan intrinsik dikali 1 dikurangi stok ikan per iklim. Oke, untuk stok ikan sendiri, pertumbuhan ikan dikurangi penangkapan. Untuk inisial value-nya kita isi 4000. Oke, kemudian ada produksi ikan. Di sini kita isi 50 dikali 0,6. Oke, untuk penangkapan kita isi produksi ikan dikalikan 0,6. Oke, untuk jumlah ikan masuk cold storage yaitu stok ikan dikurangi konsumsi ikan dalam Kota Padang. Oke, untuk permintaan ikan, untuk jumlah ikan yang masuk cold storage sama, kita klik OK. Kemudian untuk permintaan domestik, permintaan ikan dikalikan 0,6. Oke, untuk permintaan ekspor, permintaan ikan dikalikan 0,4. Klik OK. Setelah sudah selesai, kita akan lihat bagaimana grafiknya. Sebelum itu, kita simulate dulu. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, berarti simulasinya terbebas dari error. Kita klik yes. Kemudian kita lihat hasil dari grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Kemudian bisa kita lihat juga tabelnya. Nah, ini nilai dari simulasi yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pertama ada verifikasi, yaitu model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Adapun hasil learning dari model yang telah dibuat tersebut ditujukan pada gambar di bawah ini, dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Untuk selanjutnya yaitu validasi, dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris item nyata dengan output simulasi model.
Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Dari dari data yang ada di sebelah kanan ini, didapatkan hasilnya persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi sebesar 7,42%. Dan berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi sebesar 11,25%. Dan inilah hasil output simulasi hubungan sebab akibat, yaitu yang pertama ada causal diagram supply and demand ikan tangkap di pelabuhan Samudra Bungus, dan yang kedua ada causal diagram cold storage di pelabuhan perikanan Samudra Bungus. Nah, di sini ada grafik output simulasi. Yang pertama ada jumlah ikan masuk cold storage. Ini hasilnya adalah menurun dari bulan pertama hingga terakhir. Kemudian untuk iklimnya tetap stabil, kita buat stabil. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan ikannya naik, dan untuk pertumbuhan intrinsiknya stabil, dan untuk penangkapannya juga stabil, tidak ada perkembangan. Dan dari hasil output di atas, diperlihatkan dari simulasi dinamik berupa grafik pertumbuhan intrinsik ikan, iklim, pertumbuhan ikan, stok ikan yang berimplikasi dengan banyaknya ikan yang masuk cold storage. Dengan mengasumsikan pertumbuhan intrinsik ikan, iklim menyebar normal dan pertumbuhan ikan, di mana faktor iklim dan pertumbuhan intrinsik ikan mempengaruhi pertumbuhan ikan sehingga stok ikan di laut yang secara langsung mempengaruhi jumlah ikan yang masuk cold storage. Dengan membangkitkan sebaran normal pertumbuhan intrinsik dan iklim yang stabil, diperoleh output seperti yang terlihat pada grafik, menunjukkan jumlah ikan yang masuk cold storage itu menurun dari bulan ke bulan, karena mengasumsikan armada dan alat tangkap tetap tidak ada perubahan teknologi, dan dapat disimpulkan bahwa jika tetap mempertahankan kondisi kapal dan alat tangkap yang ada saat ini menyebabkan jumlah tangkapan ikan yang masuk cold storage menurun dan belum menghasilkan kapasitas cold storage yang optimal, sehingga diperlukan beberapa rekomendasi ke depan yang dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan cold storage. Next. Dan dengan kapasitas cold storage yang besar dibandingkan dengan kebutuhan produk hasil laut Kota Padang masih kecil dari target yang seharusnya dicapai. Namun sudah cukup membantu menyediakan kebutuhan ikan dalam skala kecil di pasar, terutama ketika terjadi kelangkaan produk saat bulan purnama atau dikarenakan kondisi cuaca yang buruk. Dengan adanya cold storage ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat yang berada di daerah sekitar atau pedagang ikan yang akan dijual pada pasar tertentu di luar kawasan. Kehadiran cold storage ini telah memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Rekomendasi yang diusulkan untuk mengoptimalkan penggunaan cold storage adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan setempat dalam memperdayakan penggunaan cold storage untuk meningkatkan mutu ikan agar tetap terjaga, meningkatkan sarana dan prasarana khususnya cold storage, dan perlunya peran aktif pemerintah setempat untuk mencarikan investor, bantuan subsidi armada dan alat tangkap yang lebih modern sehingga jumlah tangkapan ikan dapat ditingkatkan, serta memberikan penyuluhan tentang alat tangkap dan penanganan pasca penangkapan ikan kepada nelayan. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan, pada poin pertama, yaitu penggunaan cold storage yang belum optimal dipengaruhi oleh hasil tangkapan nelayan yang tidak meningkat, karena alat tangkap yang kurang canggih dan armada yang kurang banyak. Sedangkan permintaan dan konsumsi ikan penduduk terus ada, sehingga tidak banyak dan belum optimal hasil tangkapan yang dimasukkan dalam cold storage. Untuk poin kedua, yaitu pada causal diagram ikan tangkap di pelabuhan diketahui bahwa jumlah ikan yang masuk dalam cold storage dipengaruhi oleh permintaan domestik dan permintaan ekspor. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah tangkapan ikan nelayan, di mana hasil tangkapan ikan nelayan juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya jumlah ikan yang ada di laut, jarak tempuh nelayan dalam mencari ikan, jumlah armada, dan jumlah nelayan yang melaut. Sedangkan dari causal diagram cold storage, faktor banyaknya ikan yang masuk di cold storage adalah stok ikan di laut dan jumlah konsumsi ikan dalam Kota Padang. Untuk poin ketiga, saran yang diusulkan untuk mengoptimalkan penggunaan cold storage adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain setempat dalam memperdayakan penggunaan cold storage untuk meningkatkan mutu ikan agar tetap terjaga, meningkatkan sarana dan prasarana khususnya cold storage, perlunya peran aktif pemerintah setempat untuk mencarikan investor, bantuan subsidi armada dan alat tangkap yang lebih modern sehingga jumlah tangkapan ikan dapat ditingkatkan, serta memberikan penyuluhan tentang alat tangkap dan penanganan pasca penangkapan ikan kepada nelayan. Untuk saran, ada 3. Yang pertama, sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perkembangan penggunaan cold storage di pelabuhan Samudra Bungus. Yang kedua, sebaiknya penelitian dilakukan dengan initial time yang lebih lama agar data yang didapatkan lebih akurat. Yang ketiga, sebaiknya simulasi dilakukan dengan berbagai skenario agar hasilnya beragam. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.